Shalom semuanya. Kunci untuk kita dapat memahami kebenaran soal tanda-tanda akhir zaman adalah dengan membaca Matius pasal 24. Karena di situ Yesus berbicara tentang berbagai peristiwa yang akan terjadi menjelang akhir zaman, seperti perang, kelaparan, gempa bumi, munculnya nabi palsu, dan penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dalam pasal ini, Yesus lebih lanjut mengajarkan bahwa kita juga dapat melihat tanda-tanda kedatangan akhir zaman melalui perumpamaan pohon ara, di mana ketika tunas pohon ara sudah muncul, itu menunjukkan bahwa musim panas sudah dekat. Yang artinya ketika tanda-tanda itu sudah muncul, maka akhir zaman sudah dekat. Maka sekarang mari kita praktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Kita lihat dengan jeli keadaan sekeliling kita. Kita perhatikan kondisi dunia sekarang lewat berbagai berita dan laporan yang ada. Kita akan menyadari bahwa dunia ini sedang menghadapi banyak krisis, mulai dari konflik dan perang, kelaparan dan kemiskinan, hingga bencana alam dan pandemi. Semua ini, sebagaimana yang telah diramalkan oleh Yesus, adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita mungkin sedang berada di ambang akhir zaman. Tentu sebagian dari kita mungkin akan merasa takut dan putus asa di tengah kondisi yang sulit ini. Ditambah lagi, kita tidak tahu dengan pasti kapan hari Tuhan itu akan datang, sebab Yesus telah mengajarkan bahwa kedatangannya akan seperti pencuri di tengah malam. Selain itu, kita juga merasakan dampak dari perubahan iklim yang semakin memanas akibat efek rumah kaca. Tidak hanya itu, kita juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa perilaku manusia cenderung semakin jahat dan kurang ajar di akhir zaman. Seperti di zaman Nuh, kalau kata Yesus, belum lagi kemunculan nabi-nabi palsu yang mungkin kita bisa rasakan walau kita tidak boleh sembarang menghakimi, dan lain-lain. Semua hal ini dapat tanpa kita sadari memunculkan rasa kecemasan yang berbahaya di dalam hati kita. Kecemasan yang akan membuat kita tidak semangat, kecemasan yang akan membuat kita kehilangan harapan, kecemasan yang sengaja disodorkan iblis agar kita tergoda untuk memeliharanya dalam hati, sehingga kita merasa sedang dihukum Tuhan. Kecemasan adalah pintu gerbang yang dapat membawa kita ke dalam penderitaan mental yang berkepanjangan, di mana kita akan sulit keluar darinya. Karena kecemasan adalah manifestasi dari kekhawatiran. Jika kita apa-apa khawatir, maka kita lama-kelamaan akan terjebak dalam kecemasan. Satu-satunya cara agar kita dapat hidup dengan tenang di dunia akhir zaman yang menimbulkan kekhawatiran ini, menurut Alkitab, adalah dengan percaya kepada Tuhan yang berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan bahkan berdaulat menggunakan orang jahat untuk tujuan-tujuannya yang benar sebelum Dia menghakimi mereka. Sungguh damai pikiran ini jika kita mengetahui Tuhan telah menulis hari-hari kita bahkan sebelum kita dilahirkan, seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, maka ketika kita sekarang sedang mengalami pencobaan hidup, sedang menghadapi berbagai macam masalah, entah itu masalah keuangan, kesehatan, karir, pendidikan, maupun keuangan, kita bisa mengamini ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Agar kita bisa memiliki dasar untuk tenang, damai sejahtera, dan harapan ketika menghadapinya. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Namun, yang jadi pertanyaannya sekarang, sudahkah Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan Anda? Tentunya kita semua di sini akan langsung menjawab percaya. Namun, apakah jawaban itu
benar-benar mencerminkan iman kita. Dalam Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus bertanya 2 kali lagi dan Petrus memberikan jawaban yang sama. Seperti Petrus, kita mungkin dengan mudah menjawab percaya ketika ditanya tentang Yesus. Namun, apakah kita benar-benar mengasihi dan mengikut Dia dalam segala hal? Percaya kepada Yesus bukan hanya tentang pengetahuan atau pengakuan. Ini tentang mengikuti kehendak-Nya, bahkan ketika kita tidak memahami semuanya. Ini tentang kesungguhan hati, menyerahkan hidup kita kepadanya dan hidup sesuai dengan ajarannya. Sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang berdaulat adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kecemasan akhir zaman. Puji Tuhan, Alkitab menawarkan jawaban dan ketenangan melalui pemahaman tentang kedaulatan Tuhan. Berikut adalah 3 rahasia yang akan membantu Anda memahami dan mempercayai kedaulatan Tuhan secara sungguh-sungguh, sehingga Anda dapat memperoleh ketenangan, damai sejahtera, dan pengharapan dalam situasi apapun, karena memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan kita yang berdaulat. Bahkan ketika kita nantinya berada di pusat amukan badai akhir zaman, iman ini akan membawa kita berada dalam naungan sayap Tuhan yang akan memberikan perlindungan kekal. Haleluya, amin. Rahasia 1, Tuhan itu berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. Dialah yang memiliki kendali atas segala sesuatu, termasuk peristiwa-peristiwa besar maupun kecil dalam hidup ini. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berdaulat penuh atas benda-benda di alam semesta ini. Mazmur 135 ayat 6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Bahkan Tuhan berdaulat memberi makan semua makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk kita manusia. Mazmur 104 ayat 27. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Oleh sebab itu, Yesus berkata bahwa kita tidak perlu khawatir tidak dapat makan, karena burung pipit yang harganya murah saja dipelihara sama Tuhan. Terlebih lagi kita, manusia yang sangat dikasihi Tuhan, tentu segala kebutuhan kita akan disediakan. Lebih lanjut lagi, Tuhan berdaulat penuh atas bangsa-bangsa. Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Tuhan yang membuat sebuah bangsa menjadi kuat, dan juga Tuhan yang membuat bangsa menjadi lemah. Ayub 12 ayat 23. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Tuhan yang berdaulat penuh atas kesuksesan dan kegagalan manusia dalam hidup ini. Mazmur 75 ayat 7-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, diperintahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi ketika kita ingin sukses, yang kita perlukan adalah berusaha tetap berada di jalan Tuhan. Karena Tuhan yang meninggikan dan menurunkan derajat hidup manusia. Seperti yang ditulis Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lebih gamblang lagi, Tuhanlah yang berdaulat menentukan hasil, bahkan ketika semuanya terlihat kebetulan. Seperti lemparan dadu. Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ketika kita memahami bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu, maka rasa takut dan kecemasan akan mulai berkurang. Kita dapat bersandar padanya dengan penuh keyakinan, karena Tuhan berdaulat akan keamanan kita. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Karena Tuhan berdaulat memenuhi segala keperluan kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Inti dari semua ini adalah Tuhan itu berdaulat mutlak atas segala sesuatu.
Agar rahasia ini dapat membawa harapan dan ketenangan lebih lagi ke dalam diri kita, kita harus masuk ke rahasia 2. Tuhan itu telah menetapkan kita sebagai umatnya. Yesaya 43 ayat 1-2 tertulis, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Mari kita perhatikan 2 poin penting dari ayat ini. 1. Penetapan kita sebagai umat Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Tuhan telah menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kita bukan sekedar nomor bagi Tuhan. Dia mengenal kita secara pribadi dan memanggil kita dengan nama. Engkau ini kepunyaanku. Kita adalah milik Tuhan. Dia memiliki otoritas dan kuasa atas hidup kita. 2. Jaminan perlindungan Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan selalu bersama kita, bahkan saat melewati masa-masa sulit. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Api melambangkan penderitaan dan kesusahan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan melindungi kita dari bahaya. Nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan dan ketahanan saat menghadapi berbagai tantangan. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu lagi cemas menghadapi ramalan akhir zaman. Tuhan telah menetapkan kita sebagai miliknya dan berjanji untuk selalu menyertai dan melindungi kita sampai kapanpun juga. Luar biasa. Sampai saat ini, untuk lebih memperkuat iman, mari kita masuk ke rahasia 3. Tuhan itu memiliki rencana indah untuk kita. Tekankan dalam hati bahwa ketika kita memilih untuk berada di jalan Tuhan, mendekat kepadanya, maka kita masuk ke dalam rencana indah yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Karena Tuhan memutuskan bahwa Tuhan telah membuat suatu rencana indah bagi setiap orang percaya. Yeremia 29 ayat 11 tertulis, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini berbicara soal arti kedatangan Tuhan dan harapan masa depan. Maka masa depan di mata kita orang percaya berarti harapan, termasuk sampai kepada akhir zaman. Karena ketika Tuhan sudah datang, maka itulah akhir dari penderitaan kita. Segala air mata kita akan dihapuskan. Wahyu 21 ayat 4 tertulis, "Dan Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Yang lama telah berlalu. Bahwa pada saat kedatangan Tuhan itu adalah momen yang paling membahagiakan bagi kita semua. Rasul Paulus menulisnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. "Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa akan terjadi reuni besar. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita lagi. Maka dari itu, segera buang kecemasan Anda akan akhir zaman dan ganti dengan sukacita, karena Yesus akan datang lagi ke dalam dunia ini sebagai Raja di atas segala raja untuk menjemput kita semua, menghapus segala air mata kita, dan orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan juga. Haleluya!
Amin. Sebagai penutup, terima kasih banyak bagi saudara yang sudah mengikuti sampai di bagian penutup ini. Karena berbicara soal kedaulatan Tuhan, maka kita akan bertemu dengan kehendak bebas manusia. Kehendak bebas manusia itu seperti Adam dan Hawa yang memilih mengikuti godaan iblis untuk melanggar hukum Tuhan dengan memakan buah terlarang. Jadi manusia dapat dengan kehendak bebas memilih untuk menjauh dari Tuhan dengan melakukan dosa. Kita harus menggunakan kehendak bebas kita untuk mau mendekat kepada Tuhan dengan cara mengerjakan kekudusan. Kehendak bebas yang kita miliki memungkinkan kita untuk mempercayai dan terus mengikuti Tuhan dalam segala aspek kehidupan, termasuk masa depan kita, termasuk saat pencobaan, dan bahkan sampai kepada waktu serta cara kita menutup usia. Cara dan tempat kita melayani Tuhan tanpa khawatir tentang bentuk pelayanan kita. Kita dapat memilih untuk percaya bahwa Tuhan akan menepati segala janjinya, bahkan janji kedatangannya kembali. Meskipun kita tidak memahami detail-detail bagaimana janji pertolongan itu sampai ke dalam hidup kita. Dengan kehendak bebas kita dapat meyakini bahwa firman Tuhan, yaitu Alkitab, adalah sumber kebenaran yang dapat diandalkan, termasuk semua yang terkandung di dalamnya. Intinya, dengan kehendak bebas, kita harus memilih untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan, dan Tuhan akan membimbing kita dalam segala hal. Maka ketenangan, damai sejahtera, dan pengharapan akan selalu ada di dalam hati kita sebagai ganti kecemasan dan kekhawatiran. Haleluya! Maranatha! Tuhan Yesus datanglah segera. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, subscribe, serta komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.